Selamat datang Mahesa di acara podcast PPAK 2021. Bersama saya sendiri Muhammad Hafid Alamsyah dan sekarang ditemani oleh ketiga ketua Orda. Di sini kita akan berdiskusi ringan terkait organisasi daerah atau yang bisa kita sebut dengan Orda. Mungkin langsung saja kita perkenalan dengan ketiga pembicara kita yang hebat ini. Silakan mungkin dari yang pertama. Oke, halo teman-teman Mahesa. Perkenalkan, nama saya Galih Nur Maulana dari Orda IMAKE atau Ikatan Mahasiswa Kebumen. Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Rana Dwi Vita dari perwakilan IMP Ikatan Mahasiswa Pati. Oke, salam Mahasiswa Muda UNES. Perkenalkan, nama saya Ari dari IMAKEN Ikatan Mahasiswa Kendal. Oke. Tadi kita sudah saling berkenalan ya dengan Mas Gali, Mbak Rena, dan juga Mas Ari. Nah, setelah habis ini, kita juga akan bertanya nih. Sebenarnya organisasi daerah itu tuh apa sih Mas menurut dari teman-teman semua? Dan mungkin sekalian itu ya kegiatannya itu apa aja sih dari Orda itu sendiri? Mungkin dari Mbak Rena dulu kali ya. Oke, terima kasih. Untuk Orda sendiri ini merupakan wadah bagi mahasiswa UNES khususnya yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, di mana mereka ini kan merupakan anak-anak perantauan yang mungkin jauh dari orang tua, jauh dari keluarga atau saudaranya juga. Jadi di sini kami memberikan wadah kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk berkumpul, untuk bisa saling membantu, untuk bisa saling mengenal juga, supaya nanti jika ada masalah-masalah atau ada kendala-kendala pada saat di UNES ini kita dapat saling membantunya. Untuk kegiatan Orda kami sendiri di IMP ini ada berbagai macam. Ini yang untuk pandemi, pada saat pandemi ini atau gimana ya Kak? Mungkin yang dari pandemi dulu deh, sekarang lagi pandemi juga. Kalau untuk pandemi sekarang ini mungkin ada banyak kegiatan yang kayak tertunda atau mungkin tidak bisa dilaksanakan. Kalau dari IMP sendiri ini ada beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan seperti kayak temu perdana maba. Kita melaksanakan kegiatan temu perdana maba juga ada, itu diadakan offline tapi dengan protokol kesehatan yang pastinya sangat ketat. Terus habis itu ada makrab, malam keakraban juga bagi mahasiswa baru. Selain itu ada kayak IMP Peduli. IMP Peduli ini memberikan kita menggalang dana untuk orang-orang yang sedang kesusahan, seperti pada saat kemarin itu kita menggalang dana untuk bencana alam banjir. Jadi pada saat ada banjir di Pati, dari kami mahasiswa Pati ini yang sedang berkuliah di UNES, kita berinisiatif, kita melakukan penggalangan dana. Selain itu juga untuk kegiatan IMP ini ada kayak IMP Cup. IMP Cup ini merupakan sebuah lomba. Lombanya itu online, berbasis online. Lombanya ini kayak Mobile Legend. Jadi Jadi di IMP ini mungkin banyak kegiatan kayak lomba tadi, tapi dikhususkan untuk masyarakat Patinya itu sendiri. Pada saat itu kita pesertanya itu mengambil dari pelajar dari yang masih sekolah itu. Terus habis itu ada kayak briefing ini kayak sosialisasi. Kita mensosialisasikan UNES ini ke teman-teman, sahabat-sahabat yang pada saat kelas 12. Kayak mengenai cara masuk UNES itu ada beberapa cara gitu. Jadi kita di sini ini ya emang tujuannya ingin bermanfaat bagi masyarakat Pati itu sendiri, kayak membantu gitu. Kayak tadi yang saya jelaskan kayak briefing itu kan membantu untuk kelas 12 itu tadi, untuk mempunyai informasi untuk masuk ke UNES. Oke, sangat menarik sekali ya teman-teman ya terkait kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Orda dari Pati ya. Mungkin selanjutnya kita juga bakalan ngobrol-ngobrol gimana sih kalau misalkan acara-acara yang dilaksanain oleh Orda dari Kendal. Mungkin dari Mas Ari. Oke. Sebelumnya aku jelasin dulu ya terkait Orda di Kendal sendiri, yaitu IMAKEN Ikatan Mahasiswa Kendal. Dalam hal ini khususnya di UNES itu sebenarnya kita punya relasi-relasi juga dengan organisasi daerah IMAKEN dari kampus lain. Jadi UNES di sini menjadi sebuah cabang daripada IMAKEN itu sendiri. Kemudian untuk kegiatannya
khususnya selama satu periode ini cukup banyak. Salah satunya adalah yang berkaitan dengan pelajar atau dalam hal ini mungkin anak-anak SMA kelas 3 yang sudah mempunyai tujuan untuk berkuliah, mungkin salah satunya. Ya, tujuan kita kan mensosialisasikan terkait dengan perguruan tinggi khususnya UNES. Nah, di sini kita mencoba menarik minat siswa-siswa itu supaya mereka mau meneruskan pendidikan ke jenjang lebih tinggi. Kemudian kita juga mensosialisasikan terkait dengan beasiswa, karena di daerah Kendal sendiri banyak sekali siswa atau pelajar yang punya keinginan untuk berkuliah tapi dalam segi ekonomi kurang mampu. Kemudian selain dengan siswa-siswi itu tadi, ada juga kaitannya dengan mahasiswa baru. Nah, ketika mahasiswa baru itu dinyatakan masuk perguruan tinggi, masuk UNES, mulai dari jalur SNM, SBM, kemudian SM, kita data terlebih dahulu supaya kita punya database untuk istilahnya, untuk bisalah mengenal anggota-anggota baru kita. Karena secara keanggotaan ketika teman-teman mahasiswa baru itu sudah dinyatakan diterima di UNES, maka resmilah mereka menjadi anggota IMAKAN UNES seperti itu. Selain itu ada pula kegiatan-kegiatan lainnya meliputi tryout. Kita juga mengadakan tryout namanya Kerismar. Nah, itu tujuannya adalah yang melatih baik itu skill dan juga mental teman-teman yang ingin mengikuti SBMPTN. Kemudian yang terakhir itu kita punya namanya klinik data pokok. Nah, itulah ketika mahasiswa baru masuk itu kan mungkin bingung ya untuk mengisi data pokok dan lain sebagainya, maka kita pandu seperti itu. Oke, terima kasih Mas Ari. Wah, dari IMAKAN juga ternyata banyak banget ya proyek-proyeknya ya. Dan sangat menarik sekali tadi juga sama dari Mbak Rena dan Mas Ari. Nah, selanjutnya kita juga bakal bersisi juga ngobrol-ngobrol sama Orda dari mana Mas Gali? Kebumen. Oke, dari Kebumen. Silakan Mas Gali dari Kebumen. Ya, dari IMAKE sendiri ya, Ikatan Mahasiswa Kebumen, ini merupakan sebuah wadah silaturahmi tentunya bagi mahasiswa UNES yang berasal dari Kebumen, di mana kami sebenarnya lebih biasa menyebutnya sebagai keluarga sih sebenarnya. Keluarga IMAKE begitu. Untuk kegiatannya sendiri dimulai di awal-awal biasanya kami ada temu perdana. Ini adalah kegiatan yang ditujukan untuk maba-maba nih, bagi mahasiswa baru yang mereka belum begitu paham ya tentang dunia perkuliahan. Biasanya di situ kita sharing-sharing, kemudian mengenalkan dunia perkuliahan itu sendiri seperti apa, dan ya intinya kita selain mengenalkan UNES, kita juga mengenalkan IMAKE gitu. Kemudian setelah temu perdana itu ada biasanya ada temu rutin. Temu rutin itu kita adain biasanya 1 bulan sekali. Nah dulu itu kalau masih di Semarang kita sering tuh ngadain 1 bulan sekali, kita kumpul bareng-bareng. Ya entah itu nanti kita bahas apa ya, nanti intinya adalah yang penting kita kumpul, kita bisa ngobrol bareng, bisa ketemu keluarga lah. Intinya ketika di perantauan kan pasti anak-anak mahasiswa ya itu kan pasti kangen banget tuh sama keluarga. Nah itu bisa jadi salah satu mengobat rindu lah gitu untuk teman-teman mahasiswa gitu ya. Selain itu ada juga makrab. Nah kalau dulu tuh kita sebelum pandemi ya itu ada makrab, itu biasanya kita ngadain di daerah Bandungan. Dulu aku juga waktu maba ikut juga tuh makrab, dan memang suasananya luar biasa sekali gitu. Di situ kita bisa kenal sama teman-teman dari satu daerah yang tadinya mungkin ketika di jalan kita belum tahu kan, ternyata mereka sama-sama satu daerah nih gitu. Akhirnya lebih tahu dari situ. Selain itu juga ada kegiatan kita biasanya sering ngadain di bulan-bulan awal tahun itu
bersih pantai. Biasanya kita sebutnya sebagai BAPER, Bangun Aksi Peduli Konservasi. Ini kegiatan yang memang kami juga pengen mengimplementasikan nilai-nilai konservasi yang dibawa oleh UNES. Itu kita pengen kenalin ke masyarakat di Kebumen itu sendiri. Dan untuk kepanitiaannya nanti ada dari maba-maba juga. Selain itu ada juga MDT, itu Mobile Legend juga, tadi sama kayak IMP ya, sama juga mirip-mirip lah seperti itu. Terus dulu juga kita pernah ngadain lomba futsal juga untuk tingkat SMA sederajat. Cuman karena sekarang masa pandemi jadi agak susah sih nyari tempatnya gitu kan. Terus ada juga upgrading, kita adain juga kemarin. Itu sebenarnya upgrading ini gantinya makrab sih, karena kan kemarin masih pandemi ya. Dan dari situ kita coba inovasi, kita olah yang tadinya makrab jadi upgrading gitu. Kegiatannya sih seru-seruan aja buat teman-teman, terkhusus maba, tapi kita juga ngundang dari mahasiswa atasnya untuk umum juga sih. Itu juga luar biasa lah kegiatan dari Maka sendiri itu, Mas. Oke, makasih Mas Gali ya. Jadi tadi kan kita sudah berdiskusi juga sama Mas Ari, Mbak Rena sama Mas Gali ya. Nah selanjutnya mungkin saya ingin sedikit sharing juga ya, bahwasannya terkait orda saya. Kebetulan saya kan dari IKHSI, yaitu Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu. Nah tadi kan teman-teman rekan-rekan yang lain sudah menjelaskan terkait orda masing-masing, yang mana mereka itu per kampus ya. Nah tapi juga ada juga di UNES itu yang ordanya itu se-Semarang. Kayak misalkan dari saya sendiri IKHSI itu, karena Ikatan Keluarga Mahasiswa Indramayu itu Semarang, jadi ruang lingkup kita itu nggak cuma hanya di UNES nih, tapi kita juga ada di UIN, terus ada di UDINUS, ada di Undip. Kebetulan saya ini ordanya itu bukan hanya sekota Semarang, cuma kita juga sama Kabupaten Semarang juga. Jadi emang lebih agak luas ya, dan mungkin agak sedikit kompleks. Nah, mungkin tadi yang menarik juga ya terkait acara-acaranya. Di IKHSI juga sama banyak acara-acara yang menarik, kayak misalkan pengabdian masyarakat yang bisa kita laksanakan di Indramayu, Jawa Barat. Nah, mungkin selanjutnya nih Mas, mungkin saya juga tahu dari Mas ini pasti haus kan ya. Dari tadi ngomong terus, aduh minum. Nah kebetulan di sini saya juga sudah menyiapkan minum nih buat teman-teman semua. Sebentar ya saya ambilin. Ani. Ya, ini. Waduh. 1, 2, 3, dan 1 lagi, 4. Silakan Mas, mau milih yang mana? Ladies first. Ladies first, silakan. Yang mana dulu? Enggak. Jadi ini adalah produk dari Sven Coffee ya teman-teman ya. Yang saya yakin ini pasti rasanya enak banget. Coba silakan teman-teman cobain. Terserah yang mana aja. Mas Gali mau yang mana? Yang ini deh. Oke. Aku yang pindah. Ya aku nggak ada warnanya ini. Coba teman-teman dicobain dulu. Kita cobain dulu ya. Cobain dulu ya. Artinya segar sekali guys. Aduh. Bisa santai sedikit dong Mas. Kagak itu ntar yang nonton. Ya mungkin dari teman-teman gimana sih rasanya? Enak banget, Mas. Rasanya segar banget. Seger-seger. Ya memang di sini juga kita ada produk dari Sven Coffee ya. Di sini benar-benar enak banget rasanya. Jadi teman-teman harus nyobain, ada di UNES. Jadi kita tunggu ya teman-teman semua di UNES ya, nanti kita ngopi bareng di Sven Coffee. Oke. Sudah kan? Udah nggak haus? Oke, kita lanjutin lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Tadi kan kita berbicara terkait organisasi daerah nih ya. Nah, mungkin berikutnya saya pengen sedikit mengulik ya terkait daerahnya itu sendiri. Otomatis tiap daerah itu kan pasti ada kreativitas masing-masing kan, ada yang membedakan ciri khasnya antara daerah satu dengan yang lainnya. Mungkin dari Mas Ari dulu kali ya, apa sih yang menjadi ciri khas dari Kendal gitu, entah itu bahasanya atau mungkin tariannya? Silakan Mas. Ciri khas Kendal sendiri itu tidak lepas daripada budaya budaya Jawa Utara atau Pantura gitu ya. Karena kalau kita menelik sejarah Kendal sendiri, dalam sejarahnya itu kan juga menjadi
jalur perdagangan juga. Nah, itu apa ya, berpengaruh sekali dengan budaya yang ada sampai saat ini, termasuk dari gaya bahasa mungkin yang di daerah Kendal Utara itu bahasanya mungkin lebih keras mungkin seperti itu, dan juga di Kendal tuh apa ya, secara bahasa itu ada imbuhan-imbuhannya, mungkin kayak wong Kendal lah, nah mungkin kayak gitu. Terus ada kalau di daerah salah satu kecamatan di Kendal, kecamatan Meleri, itu mungkin pakai ya neni apa, kayak misalkan nih minumannya seger neni, nah, mungkin kayak gitu, artinya seger banget, Seger banget. ini gitu dari segi bahasa. Terus kemudian dari apa ya, seni-seninya sendiri, kebanyakan itu ada kuda lumping, jaran ketang, atau mungkin barongan. Nah, biasanya nyebutnya gitu, barongan. Yang kurang lebih sama sih, cuma ada beberapa sedikit ciri yang membedakan dengan kuda lumping dari daerah-daerah lain. Kalau di Kendal tuh tariannya biasanya lebih apa? Lebih kalem, Lebih lebih kalem. apa ya? Lebih santai gitu ya, lebih kan ya. santai. Tapi dari segi tampilan itu juga punya beberapa hal yang berbeda. Misalnya dari apa ya? Kalau kita punya setanannya bentuk apa, buto-butonya itu kayak gitu. Berbeda. Itu kuda lumpingnya masih makan itu juga nggak, Beling. kaca juga? Iya, kan? Masih. Iya. Barangkali ganti sekarang modern, makan burger gitu kan. Oh nggak, Bin, masih makan beling ya? Masih makan dulu. Ya Allah. Mungkin ada lagi, Mas? Mungkin itu. Oke, menarik banget ya tadi, masih ada kuda lumping dan ada beberapa bahasa-bahasa daerah dari Kendal ya yang berupa imbuhan yang itu mungkin berbeda dari daerah-daerah yang lain. Mungkin selanjutnya kita beralih ke Kebumen. Silakan dari Mas Galih mungkin terkait bahasa dan ciri khas yang ada di daerah sana. Ya, untuk dari Kebumen sendiri ya, kita punya bahasa yang tersendiri juga nih, biasanya dari yang beda dari Jawa yang lainnya ya. Ada bahasa ngapak gitu. Biasanya kalau di Jawa itu kan belakangnya pakai O ya, kalau di Kebumen itu pakai A gitu, misalnya kayak iya, kalau di sini kan iyo gitu. Oh. Nah, kayak gitu sih. Terus untuk ciri khas yang lainnya kita punya ini apa, lawet, burung lawet. Jadi dulu itu orang-orang di Kebumen itu mata pencaharian utamanya dari sarang burung lawet. Itu juga yang jadi apa, maskot juga di Kebumen, ada namanya Tugu Lawet. Itu di alun-alun Kebumen. Kalau teman-teman pengen lihat nanti bisa search di Google ya. Itu Tugu Lawet, ada patung orang-orang yang lagi apa istilahnya kayak nyari sarang burung lawet gitu. Mungkin itu juga sekarang udah mulai apa, udah jarang sih. Biasanya sih yang masih banyak itu di daerah pesisir pantai. Itu masih beberapa masih ada yang mata pencahariannya nyari sarang-sarang burung lawet gitu sih. Oke, terima kasih Mas Galih. Jadi tadi kan membahas juga terkait apa namanya bahasa yang di Kebumen itu agak sedikit berbeda ya sama bahasa yang lainnya, yang mana depanannya pakainya A ya, bukan O. Iya. Iya, jadi saya juga ingat juga, jadi kayak misalkan di daerah saya sendiri Indramayu, mungkin dari teman-teman semua itu pada menanyakan kalau misalkan Indramayu itu Sunda atau Jawa. Sunda kan ya karena Jawa Barat. Nah kebetulan Indramayu itu kita pakai bahasa Indramayu sendiri, bahasa Jawa, mirip kayak Indramayu Cirebonan gitu ya. Dan mungkin bahasa-bahasa yang menarik yang mungkin tidak teman-teman ketahui itu ada beberapa hal, kayak misalkan reang. Reang itu kalau di Indramayu sendiri artinya adalah saya. Terus sira mungkin kalau di sini adalah wajah atau kepala ya. Sira ya. Kalau misalkan di Indramayu sira itu artinya kamu. Jadi di situ ada berbagai macam bahasa yang menarik ya di Indonesia. Itu adalah keragaman Indonesia. Wih. Mungkin selanjutnya nih dari Mbak Rena, kan belum tanya nih, Mbak Rena gimana Mbak dari Pati? Iya, kalau untuk dari Pati sendiri itu mungkin kayak bahasanya aja ya. Kayak bahasanya itu kalau biasanya di belakangnya itu ada imbuhan emnya gitu loh. Kayak misal jenengem sopo. Jenengem itu dalam arti bahasa Indonesia jenengmu siapa, kayak jenengmu gitu loh. Jadi kayak ada cuma pembedanya itu kayak emannya aja itu sih, tambahan-tambahannya. Kalau untuk bahasanya sendiri mungkin nggak jauh beda dari yang Jawa-Jawa di Semarang juga. Jadi masih bisa dimengerti sih kalau yang
Mungkin kalau saya bicara sama teman saya atau gimana gitu, kalau pakai bahasa Jawa masih nyambung, nggak begitu beda jauh. Kalau kayak ngapa gitu kan biasanya emang bahasanya beda jauh banget kan dari bahasa Jawanya itu. Kalau untuk makanannya mungkin dari Pati ini ada namanya kopi jolong. Apa Kopi itu? jolong itu ya kayak kopi, jenis kopi luwak, tapi dia itu kopi jolong dari khas dari Pati sendiri. Mungkin karena pemasarannya juga kurang, jadi kopi jolong ini masih belum bisa orang-orang luar itu masih belum mengerti gitu loh Mas. Kayak mungkin orang asing, kalau orang dari luar kayak nggak ngerti kopi jolong itu apa. Padahal kopi jolong itu merupakan khas dari Pati sendiri. Kopi jolong rasanya itu kayak pahit, lebih pahit dari kopi-kopi biasa. Kebetulan kalau misalnya kita berbicara pahit nih, hidup saya sudah terlalu pahit nih Mbak. Jadi udahlah nggak usah bahas yang pahit ya Mbak ya. Tapi ada yang manis. Ah ya, dia manis sih dari Sven Coffee. Aduh ya. Mantap. Mungkin selanjutnya nih, tadi kan kita udah diskusi terkait bahasa daerah ya. Mungkin selanjutnya kita terkait pandemi lagi nih. Otomatis kan ini pandemi bakal berat banget kan ya. Banyak proja-proja dari teman-teman semua yang mungkin sulit untuk dijalankan. Nah, mungkin dari teman-teman semua, sebenarnya kalau misalkan nggak ada pandemi nih ya, ceritanya di 2021 ini nggak ada pandemi, semua masih lancar, nggak ada suruh pakai masker, nggak ada kewajiban ini segala macam. Nah, kegiatan ordanya itu apa aja sih kalau misalkan di luar pandemi? Mungkin dari siapa dulu nih? Oke, Mbak Rena dulu, ladies first. Kalau untuk IMB sendiri, kalau yang prokjanya itu hampir sama yang pada saat pandemi tahun kemarin itu tahun 2020. Tapi mungkin ada beberapa prokja yang nggak berjalan seperti si Semar. Si Semar ini merupakan kayak tryout. Tryoutnya itu dilaksanakan secara offline. Biasanya itu ya kita mewadahi itu kayak angkatan yang angkatan ini mahasiswa baru yang kelas 12 lah ininya. Oh, 12 ya. Ya kelas 12 itu kayak tryout masuk perguruan tinggi gitu. Karena adanya pandemi ini mungkin jadinya terhalang, soalnya dari kami juga kalau melaksanakan tryout secara online itu kayak kurang enak gitu loh. Soalnya di tryout ini di Si Semar biasanya itu ada kayak talk show juga. Kita mendatangkan pembicara-pembicara gitu supaya memberikan motivasi lah kepada adik-adiknya. Selain itu juga ada beberapa program kerja yang lain yang tidak bisa terlaksana, itu kayak briefing. Mungkin briefing tadi saya jelaskan kan sudah terlaksana, tapi itu secara online. Padahal yang asli briefing itu dilaksanakan kayak dari sekolah ke sekolah. Dari IMP ini kita muter gitu ke sekolah-sekolah SMA yang ada di Pati. Kita memberikan sosialisasi secara langsung. Kita bekerja sama dengan guru BK sekolahan Pati, SMA Pati. Tapi berhubung dengan adanya pandemi ini kemarin, jadi kita memaksakan mengadakan secara online, walaupun itu kayak kurang efektif. Soalnya kan ya mungkin kayak informasinya juga itu nggak bisa langsung gitu loh, partisipannya juga nggak banyak. Kalau dari sekolah ke sekolah kan kita bisa keliling juga, bisa, maksudnya itu semua siswa itu bisa mengikutinya gitu loh. Soalnya kita bekerja sama dengan guru BK di waktu tertentu, nanti kita meminta waktu untuk kita bisa masuk ke kelas 12 tersebut. Seperti itu Mas. Oke. Iya. Memang saya juga merasakan banget ya bagaimana itu sulitnya menjalankan sebuah proyek di masa pandemi ya, karena kalau dari saya sendiri itu kan baru naik sebagai ketua umum ketika di bulan Maret, April, Mei tahun 2020, itu kan masih awal banget pandemi ya. Di situ kita udah konsep gimana caranya kita proyek itu offline, tapi pada akhirnya tertabrak oleh corona. Aduh, di online kan semua nih. Apalagi kan di Indramayu sendiri kan agak luas juga ya tempatnya ya. Jadi sangat sulit banget sih buat kumpulan. Tapi alhamdulillah sekarang karena kita sudah terbiasa akan pandemi, jadinya segala proyek itu lebih gampang terlaksana sih. Mungkin selanjutnya dari Mas Ari, kayak gimana Mas? Kurang lebih kalau kesannya sama sih kayak Mbak Rena tadi. Di mana kita harus beradaptasi juga dengan kondisi saat ini, kayak sosialisasi tadi yang aku sampaikan kita lakukan secara online. Dan dampaknya adalah kita tidak bisa mensosialisasikan itu secara luas. Hanya dapat kemarin sekitar beberapa belas sekolah aja. Sedangkan waktu sebelum pandemi kita sampai ke 30 SMA lebih, SMA SMK di Kabupaten Kendal.
Kemudian juga tryout tadi Krisma, namanya hampir sama ya. Iya. Waduh, Keren. jangan jodoh nih. Waduh. Doain aja ya. Terus di situ juga kita rasakan sekali dampaknya. Dahulu yang pesertanya sampai 600 lebih, sekarang kemarin tuh cuma beberapa. Jadi benar-benar dampaknya kita rasakan sekali. Terus juga beberapa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan secara harusnya offline, idealnya kita lakukan secara offline pun juga tidak bisa terlaksana, seperti bersih pantai, kemudian turnamen futsal itu juga sangat ya bukan menyerah sih, tapi jangan dulu lah, mungkin kita berpikir seperti itu. Ya, mungkin selanjutnya dari Mas Gali. Ya, sebenarnya mungkin masalahnya hampir sama sih, mirip-mirip lah untuk orda-orda. Kayak tadi sosialisasi kampus ya. Kalau di kami itu namanya sosialisasi kampus, yang nanti itu kita ke sekolah-sekolah nyamperin siswa-siswa kelas-kelas 12 untuk kita istilahnya memberikan mereka gambaran tentang perguruan tinggi gitu ya. Itu juga berdampak sekali ya, yang biasanya kita ke sekolah secara langsung, ini karena pandemi jadi dilaksanakan secara online gitu. Terus juga ada kegiatan kayak tadi yang saya bilang di awal, ada makrab di IMAKE, ada makrab, kemudian karena ada pandemi nggak diizinin juga, kita nyari tempat juga susah kan waktu itu, akhirnya dialihkan ke kegiatan yang lebih simpel gitu. Terus juga kayak kegiatan bersih pantai juga, kami itu dulu biasanya ada pesertanya secara umum, peserta umum gitu. Tapi karena adanya pandemi ini kemudian membuat kami nggak bisa melibatkan banyak orang di situ. Akhirnya dibatasi lah gitu orang di situ. Ya hampir-hampir mirip sih Mas, Iya. sebenarnya. Ya, terima kasih Mas Gali. Mungkin terakhir ya dari saya minta buat closing statement dari teman-teman semua di sini, yaitu closing statementnya singkat saja, alasan kenapa mahasiswa baru itu harus masuk ke Orda, dan juga satu lagi makna Orda bagi kalian. Singkat saja, mungkin dari Mas Ari dulu. Oke. Sebelumnya bagi saya Orda adalah IMAKE adalah sebuah keluarga. Karena jargonnya sendiri IMAKE UNES satu keluarga. Iya. Oke. Kemudian pesanku untuk teman-teman mahasiswa baru atau mahasiswa UNES muda kali ini, khususnya yang berasal dari Kendal, bergabunglah bersama kami di Ikatan Mahasiswa Kendal, karena kalian akan mendapatkan relasi dan juga teman-teman yang seru-seru. Ya. Terima kasih. Mungkin selanjutnya Mbak Rena. Kalau arti Orda bagi saya ini hampir sama, merupakan keluarga dan juga rumah. Karena dimanapun kita merantau, kita di perantauan, pasti kita juga akan berpulang ke rumah kita masing-masing. Jadi menurut saya Orda ini merupakan rumah di mana kita bisa berkeluh kesah di sana, kita bisa berbagi cerita di sana, kita juga bisa menemukan teman-teman baru, relasi baru, menambah relasi pastinya di luar jurusan kita juga, karena di Orda ini kan dari berbagai macam jurusan, jadi kita bisa mengenal, oh ini dari jurusan ini gitu. Jadi menambah relasi aja. Untuk teman-teman mahasiswa baru, jangan lupa gabung bersama kami di Orda, karena kalian akan mendapatkan teman yang sangat-sangat seru, dan juga pastinya jodoh jika beruntung. Amin. Selanjutnya Mas Gali. Ya, bagi saya sendiri IMAKE sudah seperti keluarga ya, karena kita di Semarang itu kan ibaratnya kita merantau gitu ya, jauh dari keluarga di rumah. Nah, kalau di perantauan ya siapa lagi kalau bukan IMAKE gitu. Dari awal saya juga masih maba, kemudian pertama kali saya menginjakan kaki di UNES, saya kenal dengan teman-teman waktu itu ya, yang pertama kali mengenalkan saya ke dunia di UNES ini ya IMAKE sendiri. Yeah. Jadi bagi saya memang arti dari IMAKE ini sudah sangat besar ya, dan buat mahasiswa baru UNES tentunya wajib sih buat yang dari Kebumen untuk gabung di IMAKE, karena kalian akan mendapatkan suatu hal yang berharga
yang dimana kalian nanti pasti akan nggak akan menyesal lah pokoknya. Oke, terima kasih Mas Galih. Mungkin closing statement dari saya bahwasannya dari hasil kita diskusi ini, Orda itu bukan hanya tempat pulang, Orda itu bukan hanya sebagai keluarga, tapi Orda juga kita sebagai fasilitator untuk teman-teman dari daerah masing-masing berkembang di Semarang. Dan yang pada intinya adalah Orda itu adalah tempat untuk mencetak kader-kader terbaik, mahasiswa-mahasiswa terbaik dari daerahnya masing-masing. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih Mas Galih, Mbak Rena, dan Mas Ari ya atas kesempatannya pada malam hari ini, siang hari ini ya. Mungkin itu saja dari saya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di UNES ya.